Halo, nama saya Vena Itar. Saya berasal dari Jayapura dan sudah memiliki 2 orang anak. Di Sekolah Papua Harapan, saya dipercaya sebagai Kepala TK SD sejak tahun 2017. Saya yakin bahwa tahun ini akan menjadi tahun ajaran yang kreatif dan produktif. Sekolah tetap berkomitmen untuk membentuk calon pemimpin masa depan. Dan saya percaya bahwa Allah akan menuntun kita melewati sepanjang tahun ajaran ini dengan pertolongannya yang ajaib. Mari lakukan bagian kita, terus berdoa dan bekerja sama. Selamat datang di Sekolah Papua Harapan. Tuhan Yesus memberkati. I am Acep, Principal SMP and SMA. I want to thank first informal to all parents, teachers, staff, and students for all the work that you did over distance learning for the last 3 months last school year. It's the new situation for all of us, and it becomes an experience for us to begin this new school year. Again, welcome back to unusual school year. I know that for these 4 weeks, teachers and staff put a lots and lots of the extra time to prepare the distance learning system, adapt unit plan, yearly overview, schedule, strategic planning, and technology platforms, and many others in these situations. I hope we will through this distance learning well this year, with parent support, student consistency, teacher commitment, and using technology platform. May God bless us. Thank you. Halo, shalom Bapak Ibu, para orang tua, serta para siswa-siswi yang kami kasihi. Nama saya Hana, saya adalah kurikulum koordinator untuk bagian TK SD. Untuk SMP SMA akan ada Miss Esti. Untuk semester 1 ini, Bapak Ibu sekalian juga anak-anak, kita akan menggunakan online distance learning. Dan untuk platformnya kita akan menggunakan Google Classroom. Kami semua para guru sangat bersemangat dan antusias sekali untuk menyambut para siswa-siswi di kelas online. Ya, dan Bapak Ibu guru juga sudah menyiapkan banyak fitur-fitur untuk di dalam Google Classroom yang akan menolong para siswa-siswi mendapatkan pembelajaran yang maksimal walaupun kita belajar dari jarak jauh. Ya, tetap semangat dan antusias dalam belajar. Sampai ketemu. Halo Bapak Ibu dan juga anak-anak yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Miss Esti. Saya adalah sisi Titi untuk SMP dan juga SMA. Nah, pasti dalam menghadapi proses pembelajaran, kalian kan sudah dengar tadi kita akan pakai platform Google Classroom, ya. Kan ada banyak ini platform, ada yang Edmodo, ada yang namanya Moodle, ada banyak sekali lagi. Nah, karena itu kita mau supaya platform kita, aplikasi yang kita pakai satu untuk semua. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaan Google Classroom-nya? Ayo kita simak. Nah, hal pertama yang kalian harus lakukan adalah klik Google. Setelah itu ketik classroom.google.com ya. classroom.google.com. Dan kemudian setelah kalian dapat, kalian enter. Saya lanjut. Dan setelah kalian masuk dalam classroom.google.com, silakan kalian klik tanda tambah di sini, plus, dan kemudian pilih join class. Nah, setelah klik join class, masukkan kode kelas dari guru yang akan mengajar kalian. Masukkan di sini, misalnya 5FKJ, dan kemudian kalian klik join. Ya, itu contohnya ya. Dan setelah itu, misalnya kalian sudah ada kelas, kalian sisa klik kelasnya. Contohnya ini grade 7A Mathematics. Nah, di sini guru akan membagikan kalian kode ini. Ya, ini kodenya. Nah, guru
akan membagikan kode ini dan kemudian nanti kalian akan ketik di join kelas tadi. Nah, sekarang saya akan perkenalkan beberapa fitur-fitur yang ada dalam Google Classroom. Yang pertama adalah stream. Di sini, guru kalian akan memposting beberapa hal-hal penting dan kalian bisa lihat dan juga kalian bisa komunikasi dengan guru dan juga teman kalian, ya. Setelah itu, untuk melihat tugas-tugas yang diberikan oleh guru, itu ada di Classwork. Nah, tugas-tugas itu akan ada di sini. Dan kemudian untuk lihat siapa saja sih yang ada dalam kelas, kalian bisa klik people. Nah, jadi dalam satu kelas ini ada guru, teachers-nya, dan juga students. Kalian nanti kalau kalian sudah ada dalam kelas itu, nama kalian akan ada di sini. Ya. Dan juga ini yang terakhir, kalau kalian mau lihat nilai kalian, kalian bisa klik grades. Ya. Nanti kalau kalian sudah ada formatif atau sumatif, nanti nilai-nilainya akan muncul di sini. Oke? Nah, kalian juga jangan khawatir, kalian tetap bisa terhubung dengan teman maupun guru kalian, memang secara tidak langsung, tapi lewat forum online diskusi. Nah, kalian bisa klik tanda ini. Dengan mengklik tanda ini, kalian akan langsung masuk di dalam video call conference, ya. Jadi di sana nanti kalian akan ketemu dengan guru kalian dan juga dengan teman-teman kalian. Nah, apakah kalian semangat dan juga pasti excited sekali kan untuk belajar bersama dengan guru dan juga teman-teman menggunakan Google Classroom? Jika ada masalah atau kendala, orang tua dan juga murid-murid jangan khawatir. Silakan menghubungi kita sebagai guru dan pasti dengan senang hati kita akan membantu. Selamat dan semangat untuk menghadapi proses pembelajaran di tahun ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Silakan buka aplikasi Papua Harapan. Pada menu login, silakan masukkan username dan password yang bisa didapatkan melalui wali kelas. Silakan berikan tanda centang pada bagian Remember Me untuk menyimpan username dan password di dalam aplikasi. Silakan pilih Forgot Password apabila lupa password dan bisa juga menghubungi pihak sekolah. Sebagai informasi, pada bagian bawah logo terdapat tulisan C, A, S, dan H yang artinya Character, Attitude, Skill, dan Habit. Selanjutnya silakan pilih Sign In. Maka akan muncul halaman utama dari aplikasi. Saat pertama kali login, silakan ganti password. Silakan pilih password, kemudian masukkan password yang lama, masukkan password yang baru, dan ketikkan ulang password yang baru. Silakan pilih password untuk mengubah password. Maka secara otomatis password telah diganti. Selanjutnya silakan pilih ikon bergaris untuk melihat menu. Silakan sentuh pada bagian mark untuk menampilkan perolehan nilai dari semua pelajaran. Silakan geser ke atas, maka akan tampil first unit 1, yang artinya nilai untuk semester 1 pada unit 1, dan nilai pada masing-masing pelajaran bisa dilihat pada bagian obtain mark. Dan untuk masing-masing pelajaran terdapat nilai formatif 1, formatif 2, formatif 3, dan summative. Untuk melihat nilai pada unit selanjutnya, silakan geser ke atas dan akan tampil nilai masing-masing pelajaran. Fitur selanjutnya adalah melihat daftar hadir. Silakan pilih pada bagian student attendance, maka akan muncul
daftar hadir selama proses pembelajaran. Fitur selanjutnya adalah account. Silakan pilih pada bagian account, terdapat dua pilihan invoice dan payment history. Menu ini berguna untuk melihat informasi pembayaran uang SPP setiap bulannya. Pada bagian invoice akan terdapat invoice pembayaran dan pada bagian payment history akan terdapat informasi pembayaran. Selanjutnya terdapat beberapa fitur lainnya yang dapat digunakan namun belum digunakan untuk tahun ini dan masih berkolaborasi dengan aplikasi Google Classroom. Di antaranya adalah pada bagian assignment. Pada menu ini siswa akan mendapatkan informasi tugas yang diberikan oleh guru dan mengupload tugas yang telah dikerjakan untuk diperiksa oleh guru. Selanjutnya ada pilihan take exam untuk mengerjakan kuis, tugas formatif ataupun summative yang harus dikerjakan langsung secara online dan sistem akan memberikan nilai secara otomatis. Untuk orang tua, silakan masukkan username dan password khusus orang tua yang diperoleh dari wali kelas. Silakan pilih sign in dan fitur yang akan dilihat hampir sama seperti fitur yang terdapat pada login siswa. Silakan pilih bagian student untuk melihat informasi siswa, pilih kelas anak, dan selanjutnya silakan pilih bagian teacher untuk melihat data guru yang mengajar anak. Dan selanjutnya, silakan pilih student attendance dan pilih kelas untuk melihat informasi kehadiran anak. Selanjutnya, silakan pilih pada bagian mark dan pilih kelas anak, maka akan ditampilkan daftar nilai anak. Dan pada bagian terakhir, silakan pilih bagian account, pilih bagian invoice dan payment history untuk melihat informasi pembayaran SPP. Shalom, Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, juga anak-anak yang saya kasihi. Nama saya Rili Meika Supit, saya adalah teacher librarian atau pustakawan di Sekolah Papua Harapan. Saya biasa dipanggil Ibu Rili atau Mrs. Rili. Perkenalkan juga rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kay atau biasa dipanggil Miss Kay. Saya berasal dari Sorong. Hobi saya ada dua, membaca dan bernyanyi. Tahun ini saya adalah asisten perpustakaan dan saya juga mengajar bahasa Inggris kelas 1. Sampai jumpa! Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang ketentuan peminjaman buku perpustakaan selama masa home learning atau pembelajaran dari rumah. Ketentuan peminjaman buku perpustakaan dapat dilihat di buku pedoman orang tua dan siswa atau Students Handbook pada halaman 12 dan halaman 13. Namun, di masa home learning ini, kami melakukan beberapa penyesuaian yang dibutuhkan. Jika Bapak Ibu atau anak-anak mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini, silakan menghubungi petugas perpustakaan. Selama masa home learning, Perpustakaan Sekolah Papua Harapan akan mendukung kegiatan belajar anak dengan meminjamkan buku-buku sebagai bahan bacaan di rumah. Buku-buku tersebut juga dapat digunakan dalam menulis tugas laporan bacaan, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Buku akan kami pilih dan sesuaikan dengan kelas juga level anak. Buku akan diganti setiap 2 minggu sekali dan dapat diambil oleh orang tua di sekolah. Jika ada buku yang belum selesai dibaca dan mau diperpanjang peminjamannya, orang tua atau anak, bagi yang sudah mempunyai ponsel atau komputer sendiri, bisa menginformasikan ke wali kelas masing-masing atau langsung ke petugas perpustakaan melalui nomor kontak yang akan kami sertakan dengan paket buku. Buku-buku paket akan diisi di dalam kantong dan diberi label. Saat mengembalikan buku, jangan lupa untuk tetap mengisi di dalam kantongnya. Diingatkan juga kepada anak-anak agar dapat menjaga buku yang dipinjamkan supaya tidak rusak, basah, sobek, atau hilang.
Jangan lupa juga untuk selalu mencuci dan mengeringkan tangan sebelum membaca buku. Kami ingin berterima kasih sebelumnya atas kerjasama yang baik dari orang tua dan semangat yang tinggi dari anak-anak untuk belajar di masa pandemi ini. Semoga kita tetap bisa mendukung anak-anak dalam mendapatkan ilmu dan pendidikan sembari berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Hello everyone, my name is Febiana Tehuayo. I'm a new teacher for SPH. My name is Excel Vandijanis. My name is Eki Raba. You can call me Eki. Nama saya Anes. My name is Krisye. Nama saya Miss Femi. Nama saya Miss Reli. Nama saya Miss Airin. Nama saya Jovi Upu. Halo, saya Mr. Lesik. My name is Michi Maniagasi. Halo, nama saya Adean. Hello, my name is Ripka Elizabeth Supriyadi, but you can call me Ripka. Nama saya Helena Tabuni. Hello, I'm Anna. Hello, my name is Noviani Elizabeth Takmanu. You can call me Miss Elsa. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama Miss Desirina Gedi. Hello everyone, my name is Miss Opi. Halo, perkenalkan nama saya Ray Steven. Hai, my name is Titik Dwi Sabriani. Halo, nama saya Crescencia Kawanidi. My name is Syukurman Zega. You can call me Syukurman or Kome. Hai, nama Miss Renskiastin Inuri. Halo, nama saya Mr. Refri. Hello, my name is Tessa Prince Widiat Monggo. Hai, nama saya Fransi Petong. Orang kenal saya dengan nama Ibu N. Perkenalkan, nama saya Wicin. Nama saya Marlita Rantai Tandung, biasa dipanggil Miss Lita. Hai, nama saya Wilhelmina Dikara Keseruan. Kalian bisa panggil saya Miss Ina. Halo semua, perkenalkan nama Miss Noviana Claudia Rajapono, biasa dipanggil Miss Novi. Hai, perkenalkan nama saya Miss Ria. Perkenalkan, nama saya Yuliana Yarsato. Nama saya Roberto Monim, biasa dipanggil Romo. Halo, nama Miss adalah Miss Rinta. Perkenalkan, nama saya Ana Teresia. Saya biasa dipanggil Tere. Halo, nama saya Tina. Kalian bisa panggil saya Miss Tina. Halo, nama saya Mona Lisa Menai. Hello, my name is Alicia Timang. Halo, nama saya Kinanti. Kalian bisa panggil saya Miss Kinanti. Halo, perkenalkan nama saya Caroline Ramande, biasa dipanggil Miss Ane. Hai, nama saya Yusakti Wameya. Hello everyone, saya Yufendi Fikram Dima. Kalian bisa memanggil saya Fikram. Hi, my name is Cindy. I like to sing and also to read books. My hobbies are editing video or photo. Hobi saya menyanyi dan juga baca buku. I love to cook. Menggambar, menulis puisi dan cerpen, serta nonton film. I'm quite good in playing keyboard. Music, nature, adventure, and reading. Makan es krim. Menonton film. Berenang. Times game. Spend time with friends together. Exploring. Dan jalan-jalan. Hobi saya suka main musik dan suka main futsal. My hobby is organizing things. But two of my hobbies, I love to eat and I love to sing. Menanam bunga, workout, dan juga bermain musik. I like to editing and computer. Hobi saya kuliner dan membaca. Membuat sesuatu yang unik dan kreatif. I'm so excited to start the new school year. Satu hal yang bikin saya sangat bersemangat tahun ini adalah saya bisa kembali bertemu dengan anak-anak. Kita bisa belajar lagi meskipun hanya lewat virtual. Kita akan sama-sama belajar menggunakan Google Classroom. Mengatur, melakukan segala sesuatu dengan banyak barang. Miss senang sekali bisa ketemu wajah-wajah baru. And excited for the fun, teaching and learning. Rindu sekali untuk bertemu dengan kalian. Grow together in God's love.
and see that our God is still God who has control over our life. Tahun ini ada banyak sekali pembangunan di Sekolah Papua Harapan, dan saya berpikir bahwa itu seperti Tuhan menolong kita lewat doa-doa yang kita sampaikan dari setiap keluarga besar SPH, dan kami lihat pembangunan di sekolah ini itu buat saya merasa semangat sekali bahwa ke depan Papua Harapan pasti akan lebih maju. Terima kasih. Are you guys excited to be my students? Because I am excited to be your teacher and teaching you even though we have online class. And see you at the class. Bye bye.